Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melaporkan hasil tugas Project Based Learning mata kuliah Auditing 2, yaitu mengenai prosedur audit siklus pendapatan pada perusahaan dagang. Sebelumnya, izin saya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Khairi Salistia Widiasari dengan NPM terakhir 2030. Kemudian ada Safira Febrian Astuti dengan NPM terakhir 2043. Kemudian ada saya sendiri yaitu Rahmatuddin Nurul Izzah dengan NPM terakhir 2096. Kemudian ada Fahmi Septian Wibawa dengan NPM terakhir 2123. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fahmi Septian Wibawa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Fahmi Septian Wibowo dengan NPM terakhir 2123 akan menjelaskan mengenai alasan maupun latar belakang dari siklus pendapatan. Yang pertama pada bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Pendapatan merupakan salah satu komponen paling vital dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan. Karena pendapatan adalah sumber utama dalam menghasilkan laba. Semakin baik pengolahan pendapatan, semakin besar peluang perusahaan untuk tumbuh dan bertahan. Siklus pendapatan sendiri yaitu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan proses penjualan barang atau jasa hingga perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan utama dalam makalah ini. Yang pertama ada bagaimana sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan PT Smart Elektronik. Yang kedua, bagaimana hasil prosedur analitis pada siklus pendapatan PT Smart Elektronik. Yang ketiga, bagaimana hasil prosedur substantif atas akun penjualan piutang usaha dan kas PT Smart Elektronik. Dan yang terakhir yaitu apakah akun-akun dalam siklus pendapatan PT Smart Elektronik telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bagian selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat dari makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Makalah ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konsep dan praktik audit laporan keuangan, khususnya pada siklus pendapatan. Sedangkan manfaat praktis bagi mahasiswa, makalah ini menambah wawasan tentang alur pelaksanaan audit secara nyata, sedangkan bagi perusahaan, hasil pembahasan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal mereka. Alasan memilih siklus pendapatan tersendiri yang pertama yaitu siklus pendapatan adalah sumber utama pendapatan PT Smart Elektronik, yaitu penjualan bersih tahun 2024 tercatat sebesar 4.820.375.000, menjadikan siklus ini sebagai area yang paling signifikan untuk diaudit. Yang kedua yaitu siklus ini memiliki resiko transaksi yang relatif tinggi. Resiko yang kami identifikasi mencakup potensi cut-off yang tidak tepat, piutang yang tidak menjaminkan kondisi kolektibilitas sebenarnya, serta ketidaklengkapan pencatatan kas. Risiko ini semakin besar karena perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan semi manual. Yang ketiga yaitu audit atas piutang usaha dan penerimaan kas yang merupakan bagian dari siklus pendapatan, memberikan nilai tambah terbesar dalam menjamin kewajaran laporan keuangan PT Smart Elektronik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pada bagian bab 2 yaitu landasan teori. Kami mengasumsikan pendapatan klien dari PT Smart Elektronik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik rumah tangga yang beralamat Jalan Cempaka nomor 12 Kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atau SPI merupakan sistem yang diterapkan perusahaan untuk membantu menjaga aset, memastikan transaksi tercatat dengan benar, serta mendukung keadilan laporan keuangan. Tujuan sistem pengendalian internal bertujuan untuk yang pertama menjamin bahwa seluruh transaksi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan didukung dokumen yang sah. Yang kedua, memastikan kelengkapan pencatatan seluruh transaksi pendapatan yang seharusnya dicatat, dan yang ketiga menjaga akurasi jumlah, harga, dan periode pencatatan transaksi.
Yang keempat yaitu melindungi aset perusahaan khususnya kas dan piutang usaha dari potensi penyalahgunaan. Adapun kami menggunakan kerangka OSO sebagai acuan dalam mengevaluasi SPI yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu control environment, yang kedua itu risk assessment, yang ketiga control activities, dan keempat information dan communication, dan yang kelima yaitu monitoring. Yang selanjutnya yaitu hasil pengujian SPI PT Smart IVA Elektronik. Dalam pengujian SPI kami mengambil 30 sampel transaksi penjualan selama tahun 2024. Setiap sampel ditelusuri ke dokumen pendukung berupa sales order, delivery order, dan faktur penjualan. Nah, di bawah ini ada tabel yaitu pada prosedur audit yang pertama yaitu mengambil sampel 30 faktur penjualan dari jurnal yang tercatat selama tahun 2024. Yang kedua ada periksa adanya dokumen pendukung berupa sales order dan delivery order, dan yang ketiga yaitu cocokkan jumlah harga dan tanggal faktur penjualan SO dan DO. Dari prosedur audit ini sendiri kami menemukan satu deviasi dengan dokumen pendukung. Nah, di dokumen ini yaitu kertas kerja audit dengan pengujian sistem pembiayaan internal dari PT Smart IVA Elektronik dengan tahun terakhir 31 Desember 2024. Kami merinci hasil pengujian 30 faktor penjualan terhadap pesanan penjualan SO dan dokumen pengiriman atau DO. Namun kami mendapatkan satu temuan deviasi pada tanggal 18 April 2024 pada pelanggan Harapan Jaya dengan nilai 20.500.000. Terdapat kekosongan pada bagian DO ataupun delivery order dikarenakan DO belum diterima bagian billing. Di bagian bawah ada ringkasan hasil uji sampel yang berisi ada deskripsi, jumlah, dan persentase. Yang pertama, jumlah sampel yang diuji yaitu sejumlah 30 dengan persentase 100%, dan selanjutnya yaitu jumlah sampel tanpa deviasi yaitu 29 dengan persentase 97%, dan yang terakhir yaitu jumlah deviasi dengan jumlah 1 persentase 0,30%. Dari 30 sampel yang diperiksa ditemukan satu transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen delivery order atau DO, sehingga tingkat deviasi yang diperoleh sebesar 3,3%. Deviasi tersebut tidak bersifat material dan tidak menunjukkan adanya kelemahan pengendalian yang terjadi secara sistematis. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan PT Smart IVA Elektronik dinilai cukup efektif dalam mendukung keanggotaan catatan transaksi. Selanjutnya yaitu penetapan materialitas. Materialitas sendiri yaitu batas nilai yang digunakan auditor untuk menentukan apakah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dasar penetapan materialitas sendiri dalam audit PT Smart IVA Elektronik menggunakan penjualan bersih tahun 2024 sebagai dasar perhitungan karena akun tersebut merupakan akun yang paling signifikan dalam siklus pendapatan. Persentase sebesar 0,5% dipilih karena fokus audit berada pada siklus pendapatan yang menjadi aktivitas utama perusahaan. Materialitas ditetapkan dalam tiga tingkatan yaitu overall materiality atau OM, dan performance materiality atau PM, dan yang terakhir yaitu relative result atau ambang batas. Selanjutnya ada tabel perhitungan materialitas yaitu ada keterangan dan nilai. Yang pertama ada dasar perhitungan dengan nilai yaitu total penjualan bersih pada tahun 2024. Selanjutnya ada total penjualan bersih senilai 4.820.375.000. Selanjutnya ada persentase materialitas dengan nilai 0,5%, dan selanjutnya ada overall materiality atau OM dengan nilai 24.101.875 rupiah.
Selanjutnya ada performance materiality, 70% dari overall materiality yaitu 18.076.406 rupiah. Selanjutnya ada ambang batas 5% dari overall materiality yaitu 1.205.094 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan auditor menetapkan overall materiality sebesar 24.101.875 rupiah yang digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan dan evaluasi audit. Performance materiality sebesar 18.076.406 rupiah digunakan sebagai batas dalam merancang prosedur audit agar kemungkinan salah satu yang tidak terdeteksi dapat diminimalkan. Ambang batas sebesar 1.205.094 rupiah digunakan sebagai ambang batas dalam mengidentifikasi salah satu yang tidak perlu diakumulasikan lebih lanjut karena nilainya sangat tidak materialitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rahmatuti Nurul Iza. Baik, terima kasih kepada Fahmi Septian Wibawa yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Baik, di sini setelah auditor itu menetapkan tingkat materialitas, tahap berikutnya yaitu melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis ini bertujuan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan serta mengidentifikasi adanya fluktuasi yang tidak wajar yang dapat mengindikasi resiko salah saji material. Di sini kami melakukan 6 prosedur analitis, yaitu menganalisis tren pendapatan, menganalisis tren HPP, perhitungan gross profit margin, perhitungan net profit margin, kemudian ada analisis beban usaha dan analisis laba bersih. Pada PD Smartiva elektronik ini, auditor akan membandingkan laporan laba rugi pada tahun 2023 dan 2024. Di sini ada untuk dokumen pendukung dari laporan laba rugi. Nah, pada PD Smartiva elektronik ini diketahui ada tahun 2023, ada tahun 2024, kenaikan dan persentase. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penjualan bersih meningkat dari 4,1 miliar pada tahun 2023 menjadi 4,82 miliar pada tahun 2024. Atau persentase kenaikannya adalah 17,57%. Kemudian kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar 16,51%. Kemudian sehingga hubungan antara keduanya akan masih menunjukkan pola yang wajar dan konsisten. Pada bagian rasio ini, profitabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan. Gross profit margin meningkat dari 31,95% menjadi 32,57% atau perubahannya 0,62%. Kemudian pada net profit margin meningkat dari 15,92% menjadi 16,50% atau 0,58%. Berdasarkan dari hasil tersebut, auditor itu tidak menemukan adanya fluktuasi yang tidak biasa maupun indikasi awal salah saji material pada akun yang dianalitis. Nah, di sini kesimpulan untuk analisis tren pendapatan yaitu masih wajar untuk penjualan yang meningkat sebesar 17,6%. Kemudian untuk analisis tren HPP ini seiring dengan penjualan ini juga masih wajar. HPP itu naik sebesar 16,5%. Kemudian pada gross profit margin itu masih membaik sampai wajar yaitu 0,62%. Kemudian pada net profit margin yaitu juga hasil temuannya masih wajar. Kemudian pada analisis beban usaha itu masih wajar juga untuk sesuai pertumbuhan dengan bisnis. Ketika penjualan itu juga naik, otomatis beban usaha yang akan
tambung dibebankan kepada perusahaan itu juga akan naik. Kemudian pada analisis laba bersih, yaitu laba bersih itu naik dari 1,8% dari 652,8 juta menjadi 795,3 juta, yaitu masih positif dan wajar. Setelah memperoleh gambaran umum melalui prosedur analitis, auditor itu akan melakukan prosedur substantif untuk memperoleh bukti audit secara langsung. Nah, pada pemaparan pertama akan mengenai prosedur substantif atas akun penjualan. Pengujian substantif akan akun penjualan dilaksanakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa transaksi penjualan telah dicatat secara benar, lengkap, sesuai dengan prosedur yang tepat, dan pengujian ini mengacu pada asersi audit, yaitu meliputi keberadaan, kelengkapan, akurasi, cut-off, dan hak kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Pada akun penjualan, kami akan menampilkan dua contoh asersi yang akan diuji, yaitu yang pertama ada di akun keberadaan, yaitu bertujuan untuk apakah penjualan yang dicatat itu benar-benar terjadi. Prosedur yang akan dilakukan oleh audit yaitu periksa invoice dan cocokkan dengan surat jalan dan sales order. Kemudian langkah yang kedua yaitu pastikan transaksi didukung dokumen sah dan terotorisasi. eh, untuk dokumen pendukung dari prosedur yang akan dilakukan eh, tercantum pada referensi P-1. Nah, pada tahap awal, auditor itu akan melakukan identifikasi populasi transaksi pada tahun 2024. Dari populasi tersebut, kita memilih 5 sampel transaksi dengan menggunakan metode sampling untuk dilakukan pengujian vouching lebih lanjut. Nah, di sini ada 5 tabel sampel. Kita akan memilih satu transaksi yang akan diuji vouching lebih lanjut, yaitu pada Harapan Jaya dengan tanggal invoice 27 Oktober 2024. Kemudian untuk nomor invoice yaitu dengan nomor invoice garis miring 2024 garis miring 10 garis miring 2024 dengan nilai transaksinya adalah 12,12.375.000, yaitu di sini ada auditor akan melakukan pemeriksaan tahap ke dokumen pendukung, yaitu pada tabel perhitungan pada tabel pengujian vouching terdapat kolom referensi digunakan untuk menghubungkan setiap dokumen yang akan diuji dengan dokumen audit yang ditampilkan pada bagian sebelah kanan kertas kerja. Apakah itu sudah sesuai apa atau belum? Nah, yang pertama pada referensi L-strip 1 itu menunjukkan invoice penjualan dengan invoice penjualan, auditor akan memeriksa nama pelanggan, nomor invoice, tanggal transaksi, dan nilai penjualan. Nah, hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa temuannya data pada invoice sesuai dengan transaksi yang dicatat, yaitu ada nominal, tanggal, dan pelanggan sudah sesuai atau cocok. Kemudian pada referensi L-strip 2, yaitu dengan dokumen yang akan diuji pada sales order, yaitu bahwa auditor memeriksa apakah pesanan pelanggan tersebut telah dibuat dan disetujui sebelum transaksi penjualan dilakukan. Di sini temuannya yaitu SO itu akan menjadi dasar penerbitan dari invoice. Kemudian pada referensi L-strip 3 yaitu menunjukkan surat jalan atau delivery order. Di sini dari pemeriksaan ditemukan bahwa barang telah dikirim kepada pelanggan dengan jumlah barang yang dikirim itu sesuai dengan nomor invoice dengan ditandatangani dari pihak penerima Harapan Jaya dengan keterangan barang diterima dalam kondisi baik. Hasil temuannya yaitu barang terbukti dikirim dan diterima oleh Harapan Jaya. Kemudian untuk
vouching yang keempat atau referensi L-strip 4 ini akan menguji pada otorisasi supervisor. Apakah sudah penjualan itu sudah terotorisasi oleh manajer penjualan atau belum? Nah, di sini pada referensi L-strip 4 ini menunjukkan bukti otorisasi transaksi penjualan, yaitu dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang diperoleh itu sudah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pada kolom temuan ini yaitu sudah disetujui oleh manajer. Kemudian berdasarkan hasil vouching terhadap invoice, surat order, surat jalan atau delivery order, dan otorisasi supervisor ini, auditor menyimpulkan bahwa transaksi pada tanggal 27 Oktober 2024 ke Harapan Jaya itu dengan menggunakan vouching terhadap invoice penjualan, sales order, dan surat jalan serta otorisasi supervisor ini menyatakan bahwa transaksi penjualan pada eh, tanggal tersebut benar-benar terjadi dan didukung dokumen yang sah, kemudian serta telah dicatat secara wajar. Dengan itu, asasi keberadaan pada akun penjualan ini dinyatakan terpenuhi. Kemudian, yang kedua, saya akan mencontohkan pengujian pada cut-off, yaitu bertujuan untuk apakah penjualan itu dicatat pada periode yang tepat. Prosedur yang akan dilakukan yaitu yang pertama adalah periksa transaksi penjualan dari beberapa hari sebelum tanggal neraca atau tutup buku. Kemudian, yang kedua adalah cocokkan ulang nilai penjualan pada sampel transaksi. Untuk pengujian prosedur ini, kita menggunakan kertas kerja audit sebagai berikut. Nah, dalam pengujian ini, auditor memilih beberapa sampel transaksi yang terjadi sekitar tanggal 31 Desember, yaitu beberapa hari sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan sesudah akhir tahun Desember 2024, yaitu pada Januari 2025. Di sini ada sampel 2 hari sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan 2 hari setelah eh, tanggal 31 Desember 2024. Pada pemilihan sampel ini sekitar tanggal neraca dilakukan karena pada periode tersebut akan risiko kesalahan pengakuan pendapatan relatif lebih tinggi. Pada tabel sampel diuji dapat dilihat transaksi yang terjadi pada akhir Desember 2024 dan awal Januari. Kemudian auditor itu akan membandingkan tanggal invoice, surat jalan, serta tanggal pencatatan dalam jurnal penjualan. Nah, untuk file sampel ini, auditor akan melakukan vouching terhadap dokumen pendukung yang ditunjukkan pada kolom referensi. Nah, untuk pengujian vouching, kita akan melakukan pada Sri Rezeki yang Sri Rezeki itu adalah tanggal cut-off-nya 31 Desember 2024 dan kepada Digimart yaitu transaksi di tanggal 1 Januari 2025. Yang pertama, pada kolom referensi N-strip 1 itu akan menguji invoice penjualan pada PT Sri Rezeki. Apakah invoice itu sudah tercatat tanggal 31 Desember 2024 atau belum? Nah, di sini pada referensi N-strip 1 ini menunjukkan invoice penjualan pada Sri Rezeki. Auditor itu akan memeriksa tanggal, invoice, dan nilai transaksi yang tercatat. Apakah invoice tersebut sudah tercatat secara periodik atau tidak? Nah, di sini menunjukkan bahwa N-strip 1 ini dengan nomor invoice-nya sudah tercatat tanggal 30 Desember 2024 dengan nilai nominal 19.508.250.000. Nah, hasil temuannya yaitu invoice tanggal 31 Desember dicatat di Desember 2024. Kemudian pada referensi N-strip 2 pada
pada pelanggan Sri Rejeki menunjukkan surat jalan ini sama nilai transaksinya, maka auditor memastikan bahwa tanggal pengiriman barang itu sesuai dengan periode pencatatan penjualan. Nah, di sini eh, pada lingkaran ini menunjukkan bahwa surat order itu dinyatakan sesuai dengan periode yang dicatat, yaitu dengan hasil temuan delivery order atau surat jalan itu dicatat atau dikirim di Desember 2024. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji uji vouching ke jurnal penjualan dengan kode referensi N-3, yaitu di sini eh, jurnal penjualan tersebut pada penjualan itu benar-benar tercatat pada tanggal 31 Januari 31 Desember 2024, yaitu dengan nilai nominal yaitu 19.508.250 rupiah. Eh, Hasil temuannya yaitu bahwa penjualan tersebut dicatat di jurnal Desember 2024 dan periode sudah tepat. Kemudian yang transaksi kedua, kita akan menguji pada Digimart, yaitu dengan kolom referensi R-1 pada invoice penjualan, yaitu pengujian ini pada Digimart ini sama yang dilakukan pada transaksi pelanggan Sri Rejeki, yaitu pada awal Januari, auditor akan membandingkan tanggal invoice dengan tanggal pengiriman barang untuk memastikan transaksi itu tidak dicatat pada periode tahun 2024. Nah, di sini invoice itu sudah masuk di tanggal 1 Januari 2025. Kemudian pada surat jalan ini juga sudah tercatat di 1 Januari 2025. Kemudian untuk jurnal penjualan bahwa transaksi di Gmart itu sudah dicatat di tanggal 1 Januari 2025 dan bukan dicatat di tahun 2024. Kemudian berdasarkan dari pemeriksaan itu, seluruh transaksi telah dicatat pada periode yang sesuai dengan tanggal pengiriman barang dan tanggal transaksi yang sebenarnya. Tidak ditemukan transaksi tahun 2024 yang dicatat di tahun 2025 maupun sebaliknya. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengakuan pendapatan telah diakui pada periode yang tepat, sehingga asersi cut-off pada akun penjualan dinyatakan terpenuhi. Kemudian, untuk pengujian selanjutnya, pengujian prosedur substantif atas akun piutang usaha akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Hairunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Hairunisa Sivdisari dengan NPM terakhir 2030. Nah, saya itu akan menjelaskan mengenai prosedur substantif atas akun piutang usaha. Nah, prosedur ini itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa saldo piutang yang tercatat itu benar-benar ada dan sudah tercatat sesuai dengan nominalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 asersi dari 6 asersi. Saya akan memilih asersi yang nomor 2 dan 3. Nah, yang pertama itu ada asersi keberadaan. Nah, di sini itu kita melakukan konfirmasi piutang kepada para pelanggan dengan metode konfirmasi positif dan juga melakukan prosedur alternatif apabila konfirmasi itu tidak dibalas. Nah, lanjut aja kita klik dokumennya. Nah, di sini asersi keberadaan ini memiliki indeks KKA 9-2. Nah, asersi ini itu bertujuan untuk mastiin bahwa piutang itu merupakan kewajiban real bagi para pelanggan yang dicatat itu juga benar-benar ada. Nah, jadi kita itu menelusuri faktur penjualan, surat jalan, dan juga surat konfirmasi piutang. Dan kita itu melaksanakan asersi ini itu pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin.
Nah, di sini itu ada 3 sampel piutang dari 2 pelanggan. Ada Pixel Store dan juga Harapan Jaya. Nah, langsung aja kita cek apakah bukti pendukungnya itu sudah sesuai dengan KKA atau belum. Nah, mulai dari surat konfirmasi piutang positif, di sini itu ada konfirmasi dari Harapan Jaya bahwa nominal kewajiban realnya itu ada 12.375.000 pada tanggal 27 Oktober. Nah, di KKA-nya ini itu juga sudah sesuai. Dan juga ini juga ada Harapan Jaya pada tanggal 25 Oktober dengan nomor SSO tanggal 27 dengan nominal yang sama yaitu 12.375.000 udah sesuai. Dan di sini juga ada surat balasan konfirmasi piutang oleh Pixel Store sejumlah 380 juta dengan nomor SSO 025. Nah, ini udah sesuai dengan nomor faktur. Nah, selanjutnya itu terdapat surat jalan. Kita kecilin dulu biar kelihatan. Nah, di sini tuh ada surat jalan Harapan Jaya dengan nomor SO dan DO belakangnya itu 027. Nah, ini udah sesuai. Dan ini itu barangnya itu mesin cuci LG sesuai sama faktur penjualannya. Udah diterima dengan baik, dengan kondisi baik oleh Harapan Jaya. Dengan ini ada bukti, tanda bukti dari Harapan Jaya atau parafnya. Nah, selanjutnya ada surat jalan Harapan Jaya juga yang dikirimkan di hari yang sama, di tanggal yang sama. Ada AC 2 Pika, dan ini sama seperti surat jalannya, surat invoice-nya maaf. Dan ini itu barangnya itu diterima dalam kondisi baik, yang udah terparaf oleh penerima yaitu pihak Harapan Jaya. Nah, selanjutnya ini itu ada surat jalan dari Pixel Store dengan nomor SO itu tuh 025. Nah, ini juga ada faktur dari Pixel Store yang bernomor terakhir itu 025. Ada kulkas 2 pintu dan juga TV. Ini sama ya. Jenisnya sama, jumlah unitnya sama juga. Dan ini itu barangnya itu udah diterima dalam kondisi baik, dibuktikan dengan adanya paraf dari pihak Pixel Store. Nah, berdasarkan semua bukti yang telah kami uji pada asersi keberadaan, dapat disimpulkan bahwa prosedur konfirmasi yang kami lakukan terhadap saldo piutang usaha per 31 Desember itu udah benar. Dengan auditor itu udah mengirimkan surat konfirmasi kepada 2 pelanggan, yaitu pada Harapan Jaya dan juga Pixel Store, dengan total yang terkonfirmasi itu sebesar Rp404.750.000. Nah, hasil konfirmasi ini itu menunjukkan bahwa seluruh pelanggan itu mengirimkan jawaban yang cocok tanpa adanya selisih. Dengan demikian itu, asersi keberadaan atas saldo piutang usaha PT Smartiva Elektronik itu dapat diyakini memadai dan sudah tercatat benar sesuai dengan bukti-buktinya. Nah, selanjutnya ada asersi kelengkapan.
Nah, di sini itu kita menelusuri surat jalan ke invoice dan jurnal penjualan, serta memeriksa surat nomor dokumen penjualan. Langsung aja ke bukti pendukungnya. Pan. Nah, di sini ada asersi kelengkapan dengan indeks KKA-nya Q3. Nah, di sini kita itu memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi penjualan kredit itu telah dicatat dan tidak ada yang terlewat. Jadi kita itu menelusuri surat jalan ke invoice dan jurnal penjualan untuk memeriksa urutan dokumen juga. Nah, di sini itu kita memiliki 5 sampel pelanggan, tetapi kita itu hanya memilih pelanggan Harapan Jaya pada tanggal 27 Oktober 2024 dengan nominal piutang itu 12.375.000. Nah, di sini kita akan menelusuri surat jalan, faktur, sama jurnal penjualan. Yang pertama itu surat jalannya. Nah, untuk barangnya itu sama. Dengan nomor SO-nya itu juga sama. Nominalnya juga udah sesuai dengan yang tercatat, yaitu 12.375.000. Serta pada surat jalan itu udah terparaf dari pihak penerima Harapan Jaya. Dengan keterangan itu barangnya itu udah sampai dengan kondisi yang baik. Nah, di sini itu juga ada surat jurnal penjualan dengan nomor invoice terakhir itu 027 bersama dengan pelanggan Harapan Jaya atas penjualan barang sesuai DO nomor 027 dengan jumlah nominalnya itu 12.375.000 rupiah. Nah, untuk bukti-buktinya itu udah sesuai dengan yang tercatat. Nah, di sini berdasarkan tracing terhadap transaksi perusahaan Harapan Jaya itu surat jalan telah berhasil ditelusuri secara utuh hingga ke invoice dan jurnal penjualan. Hasil pengujian ini itu juga mengkonfirmasi kelangsungan nomor urut dokumen yang tanpa ditemukan adanya nomor yang terputus atau hilang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa piutang pada pelanggan Harapan Jaya itu sudah benar dan tercatat sesuai dengan nominalnya. Nah, selanjutnya untuk prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Dwi Safira Febrian Astuti dengan NPM 2420102043. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur substantif atas akun kas. Nah, pengujian substantif atas akun kas ini dilaksanakan untuk memverifikasi bahwa saldo kas yang dilaporkan itu benar-benar ada, dimiliki oleh perusahaan, dan dicatat secara akurat sesuai dengan periode yang tepat. Pengujian substantif atas akun kas ini merupakan salah satu bagian penting dalam audit siklus pendapatan. Nah, karena kas itu merupakan aset yang paling liquid dan paling rentan terhadap risiko penyalahgunaan maupun kesalahan pencatatan. Kemudian untuk prosedur substantif atas akun kas ini memiliki 6 asersi, yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, cut-off, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Namun pada pembahasan ini saya akan menjelaskan untuk asersi keberadaan dan akurasi. Langsung saja yang pertama yaitu asersi keberadaan. Nah, tujuannya itu untuk membuktikan bahwa saldo kas yang tercantum dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024 itu benar-benar ada secara nyata, baik dalam bentuk fisik maupun dalam rekening
maupun dalam rekening bank atas nama PT Smartiva Elektronik. Untuk prosedur auditnya yaitu yang pertama lakukan cash opname secara mendadak. Nah, kenapa dilakukan secara mendadak? Hal ini agar memberikan keyakinan bahwa tidak ada rekayasa atau penyesuaian yang dilakukan pihak perusahaan sebelum perhitungan. Nah, selama proses cash opname ini, auditor juga memastikan bahwa kasir tidak meninggalkan area dan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam perhitungan. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga integritas hasil pengujian. Yang kedua, ada hitung fisik kas kecil dan cocokkan dengan catatan perusahaan. Nah, langsung saja kita cek di bukti dokumennya. Oke, di sini ada berita acara pemeriksaan kas. Nah, untuk isinya yaitu pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Januari 2025, jam 12:10, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan fisik kas pada PT Smartiva Elektronik yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 12, Yogyakarta. Telah melaksanakan pemeriksaan fisik kas tunai pada kasir Dewi Rahayu dengan hasil yaitu saldo menurut pembukuan sebesar Rp11.229.200, saldo kas opname sebesar Rp11.229.200, selisih lebihnya Rp0. Kita cek ya. Nah, berikut adalah lampiran perhitungan fisik kasnya. Untuk uang kertasnya sendiri yaitu 85 lembar uang 100.000, totalnya Rp8.500.000, 32 lembar uang 50.000, totalnya Rp1.600.000, 28 lembar 20.000, totalnya Rp560.000, 32 lembar uang 10.000, totalnya Rp350.000, 22 lembar uang 5.000, totalnya Rp110.000. 18 lembar uang 2.000, totalnya 36.000. 15 lembar uang 1.000, totalnya 15.000. Dan untuk total keseluruhan dari uang kertas yaitu sebesar 11.171.000. Kemudian untuk uang logamnya sendiri yaitu ada 28 keping Rp1.000 yaitu totalnya 28.000. 42 keping uang logam Rp500, totalnya 21.000. 32 keping uang Rp200, totalnya Rp6.400. 28 keping uang Rp100, totalnya Rp2.800. Sehingga total keseluruhan uang logam yaitu Rp58.200. Nah, untuk rekapitulasinya, jumlah uang kertas sebesar Rp11.171.000 ditambah jumlah uang logam Rp58.200, sehingga total fisik kasnya yaitu 11.229.200. Saldo buku kas yaitu 11.229.200. Bisa dilihat bahwa totalnya itu sama, sehingga untuk temuannya itu tidak ditemukan selisih antara saldo fisik kas kecil hasil kas opname dengan saldo menurut buku kas, yaitu sama-sama 11.229.200. Nah, kas kecil ini benar-benar ada secara fisik dan sesuai dengan catatan perusahaan. Di sini juga tertulis bahwa pemeriksaan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada petugas kas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk asersi akurasi. Nah, untuk asersi akurasi sendiri
bertujuan untuk membuktikan bahwa nilai kas yang tercatat di pembukuan perusahaan adalah benar secara matematis dan konsisten dengan dokumen pendukungnya, khususnya yaitu rekening koran bank. Nah, resiko yang relevan pada asersi ini yaitu kesalahan penjumlahan dalam jurnal kas, pencatatan ganda, atau adanya perbedaan antara saldo buku dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian untuk prosedur auditnya sendiri yaitu yang pertama periksa penjumlahan jurnal kas, dan yang kedua cocokkan mutasi kas dengan rekening koran bank. Langsung saja kita lihat untuk buktinya. Nah, di sini ada kertas kerja audit untuk asersi 3, kas dicatat sebesar nilai yang benar atau akurasi PT Smartiva Elektronik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Nah, di sini untuk tujuan auditnya ada memastikan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas itu dicatat dengan nilai yang benar sesuai dokumen sumber serta penjumlahan jurnal kas telah diperiksa kebenarannya. Untuk prosedur 1 yaitu rekalkulasi penjumlahan jurnal penerimaan kas, yaitu auditor melakukan rekalkulasi penjumlahan seluruh baris jurnal penerimaan kas periode Januari sampai Desember 2024 untuk memastikan total debit kas sama dengan total kredit piutang dan sesuai dengan saldo yang dilaporkan. Bisa dilihat untuk referensinya yaitu S3. Nah, di sini ada jurnal penerimaan kas. Kita cocokkan yaitu yang pertama ada Pixel Store. Untuk debit kas per jurnalnya sebesar 18.500.000, kas rekalkulasinya 18.500.000, selisihnya 0. Bisa kita lihat di sini juga untuk Pixel Store debit kasnya 18.500.000. Ini saldo kumulatifnya 18.500.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada Digimart pada tanggal 26 Desember 2024 ini ada 12.375.000. Kita lihat pada buktinya 26 Desember 2024 Digimart itu saldo debitnya 12.375.000. Nah, kemudian untuk hasil rekalkulasinya jumlahnya itu sebesar 480.700.000. Kita lihat pada bukti yaitu pada saldo kumulatif ini total akhirnya yaitu sebesar 480.700.000. Total jurnal penerimaan kas 2024 ini bisa dilihat sama ya, totalnya 480.700.000. Nah, kemudian untuk prosedur 2 yaitu pencocokan mutasi kas dengan rekening koran bank. Auditor mencocokkan mutasi kas dari penerimaan dari pelanggan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas bulan Desember 2024 dengan data pada rekening koran bank untuk memastikan nilai yang dicatat itu sudah akurat. Nah, di sini ada tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor BKM, yaitu BKM garis miring 2024 garis miring 148
Untuk Pixel Store dengan nilai per jurnal itu 8.250.000 dan nilai per rekening korannya juga 8.250.000 dengan selisih 0. Kita lihat pada bukti S1. Nah, di sini ada pada tanggal 10 Desember 2024 ada transfer masuk sebesar 8.250.000. Nah, sudah sesuai. Oke, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2024 dengan nomor BKM garis miring 2024 garis miring 152 dari Digimart ini ada nilai per jurnalnya sebesar 12.375.000 dan nilai per rekening korannya juga 12.375.000. Untuk referensinya dari S-1 kita lihat di buktinya yaitu ini tanggal 26 Desember 2024 transfer masuk sebesar 12.375.000. Sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya untuk prosedur 3 ini ada vouching nilai PKM dengan jurnal kas. Auditor memverifikasi kesesuaian nilai pada bukti kas masuk atau PKM dengan nilai yang dicatat di jurnal penerimaan kas untuk 3 sampel terpilih. Untuk yang pertama yaitu nomor dokumennya PKM 2024 071 dengan tanggal 5 Juni 2024. Nilai per BKM-nya sebesar 380 juta, nilai per jurnalnya 380 juta, selisihnya 0. Untuk temuannya, nilai BKM Pixel Store cocok dengan jurnal, tidak ada selisih. Bisa dilihat pada bukti di S-2. Untuk nomor BKM garis miring 2024 garis miring 071 dengan tanggal 5 Juni 2024 diterima dari Pixel Store. Jumlahnya 380 juta. Sudah sesuai. Nah, kemudian untuk nomor dokumen BKM garis miring 2024 garis miring 118 tanggal 15 Oktober 2024 nilai per BKM-nya 9.825.000 dan nilai per jurnalnya dan nilai per jurnalnya 9.825.000. Untuk temuannya nilai BKM Harapan Jaya itu cocok dengan jurnal, tidak ada selisih. Bisa dilihat di sini BKM garis miring 2024 garis miring 118 Harapan Jaya totalnya itu 9.825.000. Selanjutnya untuk bukti kas masuk garis miring 2024 garis miring 152 dengan tanggal 26 Desember 2024 nilai untuk per BKM-nya 12.375.000 dan nilai per jurnalnya 12.375.000. Untuk temuannya nilai BKM di Digimart ini cocok dengan jurnal, tidak ada selisih. Kita lihat di sini untuk BKM 2024 garis miring 152 tanggal 26 Desember 2024 ini jumlahnya 12.375.000. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan pengujian akurasi atas kas PT Smartiva Elektronik periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 ini, auditor telah melaksanakan 3 prosedur. Yang pertama, rekalkulasi jurnal penerimaan kas, yaitu auditor merekalkulasi 12 baris jurnal penerimaan kas dan memverifikasi total debit kas sebesar 480.700.000. Total kredit piutang sebesar 480.700.000 tidak ditemukan selisih pada seluruh baris jurnal. Yang kedua, untuk pencocokan dengan rekening koran bank, mutasi kas bulan Desember 2024
senilai total 20.625.000 telah dicocokkan dengan rekening koran bank dan menunjukkan kesesuaian nilai tanpa selisih. Yang ketiga, vouching BKM ke jurnal, yaitu 3 sampel BKM, diverifikasi nilainya terhadap jurnal penerimaan kas, dan seluruhnya cocok tanpa selisih. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ditemukan kesalahan pencatatan nilai. Dengan demikian, asersi akurasi ini atas pencatatan kas PT Smartiva Elektronik tidak atas pencatatan kas PT Smartiva Elektronik dapat diyakini memadai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pelaksanaan audit siklus pendapatan PT Smartiva Elektronik, eh, untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ini dapat disimpulkan, yang pertama, sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan secara keseluruhan dinilai cukup efektif. Dari 30 sampel transaksi yang diuji, hanya ditemukan satu deviasi berupa ketidaklengkapan dokumen delivery order dengan tingkat deviasi 3,3% yang tidak bersifat material dan tidak menunjukkan uh, kelemahan pengendalian yang sistematis. Kemudian untuk yang kedua yaitu hasil prosedur analitis tidak menunjukkan bahwa seluruh akun dalam siklus pendapatan bergerak secara wajar dan proporsional. Penjualan bersih tumbuh sebesar 17,57%, diikuti kenaikan HPP sebesar 16,51%, serta rasio profitabilitas yang menunjukkan tren positif dan konsisten. Yang ketiga, tidak ditemukan salah saji material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Akun penjualan piutang usaha dan kas telah dicatat secara akurat, lengkap, dan pada periode yang tepat. Nah, yang keempat ada akun-akun dalam siklus pendapatan PT Smartiva Elektronik, yaitu penjualan piutang usaha dan kas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Opini atas siklus pendapatan menunjukkan hasil yang baik dan tidak terdapat temuan material yang perlu dilaporkan. Kemudian untuk sarannya yang pertama yaitu perusahaan perlu memperketat prosedur kelengkapan dokumen transaksi dengan menetapkan checklist wajib yang mencakup SO, DO, dan faktur penjualan pada setiap transaksi, serta membenahi sistem pengarsipan agar seluruh bukti mudah ditelusuri. Yang kedua, rekonsiliasi kas dengan rekening koran bank sebaiknya dilakukan setiap bulan secara konsisten oleh bagian yang independen dari fungsi kas dan hasilnya dilaporkan rutin kepada manajemen. Kemudian untuk yang ketiga, cash opname internal sebaiknya dilaksanakan secara periodik sepanjang tahun, tidak hanya saat audit tahunan. Ya, hal ini dilakukan untuk memastikan keandalan saldo kas secara berkelanjutan sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan. Kemudian untuk yang keempat yaitu perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan sistem pencatatan dari semi manual menuju sistem akuntansi yang lebih terotomatisasi guna meminimalkan risiko kesalahan input dan meningkatkan akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat
kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.